Nah, untuk soal pertama ini lebih mengacu pada konsep dari laju reaksi. Jadi, laju reaksi dari sebuah reaksi 2A ditambah 3B2 itu menghasilkan 2AB3 dan reaksi ini dapat dinyatakan sebagai, nah dari opsi itu mencakup kata penambahan yang berarti kalimat penambahan ini memicu pada produk yang dihasilkan yaitu produk AB3. Karena pada saat spesi A bereaksi dengan spesi B, itu akan menghasilkan produk baru yaitu senyawa AB3. Dan secara otomatis, produk baru ini akan bertambah jumlahnya, sedangkan spesi A, spesi B yang sebagai reaktan akan berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, pada opsi, kita sudah bisa paham, yang mengalami penambahan itu adalah senyawa AB3. Sehingga secara otomatis kita udah langsung bisa menjawab, yaitu opsi C yang memicu pada senyawa AB3 yang merupakan produk. Sedangkan opsi AB dan DE itu masih ada mencakup reaktannya, karena reaktan itu hanya mengalami pengurangan saja. Jadi kita akan membahas konsep dasar dari laju reaksi. Jadi dalam suatu reaksi kimia, terjadi perubahan reaksi menjadi hasil reaksi. Hasil reaksi biasanya disebut sebagai produk, dan untuk reaksi itu biasanya disebut sebagai reaktan. Jadi dalam suatu reaksi kimia, untuk konsep laju reaksinya, ternyata untuk reaksinya itu dapat diukur dari jumlah reaksi yang berkurang dan jumlah hasil reaksi yang bertambah per satuan waktu. Nah, untuk jumlah reaksi dan jumlah hasil reaksi di sini itu biasanya adalah berupa konsentrasi. Jadi dari reaksi ini, senyawa yang terbentuk adalah senyawa AB3. Dan opsi jawaban yang tersedia itu mencakup penambahan. Maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju penambahan konsentrasi AB3 per satuan waktu. Dan opsi yang memenuhi adalah opsi C. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jadi saat mendidihkan air, penggunaan besar kecilnya api itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan air untuk mendidih. Sehingga pada suhu yang lebih tinggi, air akan lebih cepat mendidih. Hal ini disebabkan oleh, jadi di opsi itu ada karena bertambahnya jumlah partikel, semakin besarnya konsentrasi, bertambah luasnya permukaan, turunnya energi aktivasi, atau bertambahnya jumlah tumbukan efektif. Jadi soal ini mengacu pada pengaruh besar kecilnya api terhadap proses pendidihan air. Jadi pada saat air dipanaskan, jadi ini merupakan airnya dan yang di bawahnya merupakan sumber api. Nah, saat air dipanaskan dengan api yang lebih besar, maka energi yang diberikan pada molekul-molekul air juga akan lebih besar. Jadi untuk molekul airnya kita gambarkan dulu. Jadi di sini kita mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana molekul dari air atau H2O. Jadi pada saat molekul-molekul air ini dipanaskan, maka suhunya akan semakin meningkat. Jadi ketika air dipanaskan, maka energi panas dari sumber api akan ditransfer ke molekul-molekul air yang ada dalam wadah ini. Sehingga molekul-molekul air ini akan memiliki energi kinetik yang lebih tinggi. Jadi akibat adanya energi kinetik,
maka akan terjadi tumbukan antara satu molekul dengan molekul lainnya. Jadi energi kinetik semakin besar dan menyebabkan meningkatnya tumbukan antar molekul H2O. Dengan meningkatnya tumbukan antar molekul H2O, maka tumbukan yang dihasilkan ini akan menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan suatu reaksi. Adapun reaksi dalam kasus ini adalah dengan mempercepat proses pendidihan air. Jadi hal ini disebut sebagai tumbukan efektif. Oleh karena itu, kasus ini disebabkan oleh tumbukan efektif. Dan ini sesuai dengan opsi E yang menyatakan bertambahnya jumlah tumbukan efektif. Selanjutnya untuk soal nomor 3, bahan bakar Pertamax lebih efisien daripada bahan bakar premium dan pertalite. Bahan bakar ini dikatakan efisien ketika mengandung isooktan yang lebih banyak. Isooktan ini merupakan senyawa yang membuat ketukan atau knocking pada mesin itu semakin kecil. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada kasus tersebut adalah jadi soal ini juga mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang digambarkan melalui kasus efisiensi si bahan bakar berdasarkan kandungan isooktannya. Jadi bahan bakar dikatakan efisien jika memiliki kandungan isooktan yang lebih tinggi. Karena senyawa ini ternyata mampu mengurangi ketukan pada mesin, yang berarti bahwa reaksi pembakaran akan berlangsung lebih sempurna. Pada soal ada Pertamax, Premium, dan Pertalite yang digunakan. Dalam hal ini, jenis bahan bakar yang digunakan itu mempengaruhi mekanisme reaksi pembakaran. Jadi ada 3 jenis bahan bakar yang dicakupkan pada soal, ada Pertamax, Premium, dan Pertalite. Dan Pertamax itu merupakan salah satu bahan bakar yang lebih efisien. Jadi ini jelas tergolong jenis reaktan. Jenis reaktan terdapat pada opsi D. Dalam kasus ini, meskipun jenis reaktan jarang disebut sebagai faktor utama dalam literatur tentang laju reaksi, namun dalam konteks bahan bakar ia menjadi faktor yang sangat relevan, di mana jenis bahan bakar akan menentukan komposisi kimia dan sifat molekul yang mempengaruhi energi aktivasi serta reaksi pembakarannya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Selanjutnya untuk soal nomor 4, seorang petani memotong kayu bakar yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kayu dipotong menjadi lebih kecil agar proses pembakaran lebih cepat terjadi. Dalam kasus ini memanfaatkan ilmu kimia tentang salah satu faktor laju reaksi, yaitu jadi ini merupakan soal yang mengacu juga pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan kasus ini digambarkan dengan pemotongan kayu menjadi potongan yang lebih kecil untuk mempercepat proses pembakaran. Jadi pada saat kayu dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya kita potong menjadi 3 bagian, maka potongan-potongan ini akan memiliki luas permukaan yang lebih besar. Masing-masing kayu yang kecil ini memiliki luas permukaan tertentu, sedangkan untuk kayu yang belum dipotong, dia terbatas luas permukaannya. Sehingga luas permukaan pada kayu yang dipotong menjadi bagian-bagian kecil ini lebih besar dibandingkan kayu yang belum dipotong. Jadi luas permukaan pada kayu yang belum dipotong itu kecil. Nah, masing-masing 3 potongan ini memiliki permukaan yang bisa bersentuhan dengan oksigen yang menyebabkan semakin banyaknya partikel-partikel yang bereaksi. Jadi, pada kasus ini, dia kan pembakaran ya, pastinya bereaksi dengan O2. Oleh karena itu, jawabannya adalah opsi A, yaitu luas permukaan yang mempengaruhi proses pembakaran lebih cepat pada pemotongan kayu yang berukuran lebih kecil.
Selanjutnya untuk soal nomor 5 masih mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Data hasil percobaan O tambah P ternyata menghasilkan senyawa Q dan R. Dan data yang diperoleh untuk bentuk ZO itu ada serbuk, larutan, kepingan, dan ada juga larutan. Untuk konsentrasi ada konsentrasi yang berbeda yaitu 0,2 molar khusus untuk data larutan. Dan untuk suhu sama, waktu teman-teman bisa perhatikan bernilai berbeda. Ada 2 sekon, 3 sekon, ada 1,5 sekon. Pada percobaan 1 dan 3, yaitu ada 1 serbuk dan 3 itu kepingan. Dan masing-masing ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah dari keseluruhan data ini, kita bisa fokus pada percobaan 1 dari bentuk ZO yang berupa serbuk, dan juga data atau percobaan 3 yang berbentuk kepingan. Jadi masing-masing ZO ini direaksikan dengan pereaksi B yang konsentrasinya itu bernilai sama, yaitu 0,1 molar. Jadi ini merupakan ZO dan ini juga ZO. Kedua ZO ini memiliki bentuk yang berbeda. Sudah pasti nilai laju dan waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi juga berbeda. Di mana waktu untuk data pertama itu hanya membutuhkan 2 second, dan waktu untuk data ketiga itu membutuhkan 3 second. Otomatis kan data pertama itu jauh lebih cepat ya dibandingkan data yang ketiga. Maka percobaan 1 lebih cepat berlangsungnya daripada percobaan 3. Jadi pada soal ini kita sudah jelas berhubungan dengan aspek luas permukaan dari si ZO, di mana ZO yang berupa serbuk pasti luas permukaannya lebih besar. Sedangkan ZO yang berbentuk kepingan itu sudah pasti luas permukaannya lebih kecil. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, maka akan semakin besar pula tumbukan yang berlangsung. Dan hal ini sudah jelas menyebabkan semakin cepatnya reaksi yang terjadi. Maka jawaban pada soal ini sudah pasti opsi A yang mencakup luas permukaan. Jadi soal nomor 6, seorang siswa melakukan percobaan kinetika kimia dengan mereaksikan sejumlah zat. Variabel bebasnya itu merupakan konsentrasi zat dan variabel terikatnya merupakan laju reaksi. Setelah akhir percobaan, ternyata laju reaksi meningkat karena konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi, fenomena ini dapat dijelaskan karena kenaikan konsentrasi itu akan... Jadi pada soal ini ada mencakup variabel bebas dan ada variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu adalah konsentrasi dari si zatnya, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah laju reaksi setelah si zat tersebut bereaksi. Jadi berdasarkan soal, laju reaksinya itu meningkat karena konsentrasinya juga lebih besar atau lebih tinggi. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai laju itu berbanding lurus dengan nilai konsentrasi. Pada soal dikatakan kenaikan konsentrasi akan, jadi dalam hal ini kan kita harusnya fokus pada aspek dari si konsentrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa jika konsentrasi tersebut diperbesar, maka akan menyebabkan semakin banyaknya partikel yang bersedia untuk saling bertumbukan. Jadi semakin banyak partikel yang bersedia untuk saling bertumbukan. Dan hal ini sudah jelas menyebabkan semakin besarnya jumlah tumbukan efektif. Jadi karena konsentrasi diperbesar, maka jumlah tumbukan efektif yang bersedia juga akan semakin besar. Maka opsi ini sesuai dengan opsi B meningkatkan frekuensi tumbukan efektif.
Selanjutnya untuk soal nomor 7, persamaan reaksi antara kalsium karbonat dengan HCl itu menghasilkan CaCl2, H2O, dan juga CO2. Pada percobaan 1, larutan HCl 1 molar direaksikan dengan kepingan kalsium karbonat dengan massa tertentu. Dan pada percobaan 2, larutan HCl 2 molar direaksikan dengan kalsium karbonat dengan massa yang sama dalam bentuk serbuk. Pernyataan yang salah adalah, jadi di sini fokus kita adalah mencari pernyataan yang salah. Pada percobaan 1, terdapat kalsium karbonat yang direaksikan dengan HCl 1 molar. Nah, di sini kalsium karbonatnya itu berbentuk kepingan. Sedangkan untuk percobaan 2 terdapat juga kalsium karbonat dan juga HCl, tapi konsentrasinya sudah 2 molar dan kalsium karbonatnya itu berbentuk serbuk. Dari masing-masing percobaan, kita bisa tinjau dari faktor luas permukaannya, yaitu luas permukaan untuk si reaksi kalsium karbonat. Jadi untuk percobaan 1, itu lajunya sudah pasti lebih lambat. Sedangkan untuk percobaan 2, untuk laju reaksinya itu sudah pasti lebih cepat. Karena luas permukaan si serbuk itu lebih besar dibandingkan yang kepingan. Selanjutnya kita bisa tinjau dari si reaksi HCl-nya. Jadi untuk percobaan 1, laju reaksinya sudah pasti lebih cepat. Maksudnya sudah pasti lebih lambat. Sedangkan untuk percobaan 2, sudah pasti lebih cepat. Hal ini disebabkan karena konsentrasi HCl pada percobaan pertama lebih kecil daripada konsentrasi pada percobaan 2. Semakin besar konsentrasi reaksi HCl, maka akan semakin besar pula tumbukan antara partikel dari si HCl dengan partikel si kalsium karbonat. Berdasarkan opsi A, pada percobaan 1, larutan HCl lebih lama habis bereaksi. Jadi pada percobaan 1, HCl-nya kan 1 molar ya, ditambah kalsium karbonatnya berbentuk kepingan. Sudah pasti opsi A itu memenuhi. Opsi B, pada percobaan 1, gas CO2 lebih lama dihasilkan. Jadi kita fokus pada produk CO2. Untuk percobaan 1, HCl-nya kan 1 molar aja tuh. Untuk CaCO3-nya kepingan, sudah pasti reaksinya berlangsung lambat. Sedangkan untuk percobaan 2, sudah pasti reaksinya berlangsung cepat. Maka untuk opsi B itu sudah pasti memenuhi. Opsi C, pada percobaan 2, kalsium karbonatnya lebih cepat habis bereaksi. Di sini sudah jelas ya, lebih cepat habis bereaksi karena CaCO3-nya itu serbuk, sedangkan HCl yang digunakan itu lebih besar, yaitu 2 molar untuk konsentrasinya. Sehingga untuk opsi C sudah pasti memenuhi. Untuk opsi D, volume gas dari CO2 yang dihasilkan itu akan bernilai sama, baik dari percobaan 1 maupun percobaan 2. Sementara yang kita ketahui, dari reaksi saja HCl-nya itu sudah berbeda, 1 molar dan 2 molar. Dan di sini kita berfokus pada volume gas CO2 yang dihasilkan ya. Jadi di sini kan CO2-nya berupa produk, dan ini sudah pasti bergantung pada jumlah mol dari si CaCO3 dan HCl yang bereaksi. Jadi kita nggak bisa nentukan untuk volume gasnya sudah pasti sama atau berbeda. Karena di sini kita nggak bisa nentukan CO2-nya itu kan produk ya dan berbentuk volume. Jadi CaCO3 direaksikan dengan HCl untuk produknya itu CO2, kita nggak bisa nentukan karena percobaan satunya kan HCl-nya itu 1 molar ya. Untuk percobaan 2, HCl-nya 2 molar. CaC3-nya itu udah berbentuknya berbeda, ada kepingan dan serbuk. Maka opsi D ini tidak memenuhi. Selanjutnya opsi E, laju reaksi percobaan 1 lebih lambat daripada percobaan 2. Hal ini sudah jelas ya, percobaan 1 itu berlangsung lambat, untuk percobaan 2 berlangsung cepat, sehingga opsi E memenuhi. Maka opsi D lah yang menjadi jawaban untuk soal nomor 7 ini. Selanjutnya untuk soal nomor 8, di bawah ini merupakan fenomena kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penggunaan reagit HP untuk mengubah glukosa menjadi etanol. Ada pelarutan garam NaCl dalam air dengan menggunakan sendok. Ada enzim protease yang berfungsi memecah protein untuk menjadi asam amino. Ada juga gas CO yang menghalangi oksigen berikatan dengan hemoglobin di dalam darah.
Jadi dari keempat contoh ini, mana yang menunjukkan contoh katalis? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa katalis ini merupakan zat yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan. Jadi nanti dia setelah bereaksi pun dia tidak akan mengalami perubahan. Dan pastinya katalis ini akan menyebabkan laju dari suatu reaksi kimia akan berlangsung semakin cepat. Untuk fenomena pertama itu menggambarkan penggunaan ragi tape dalam mengubah glukosa menjadi etanol. Jadi untuk fenomena ini dalam ragi tape itu kan terdapat mikroorganisme ya seperti Rhizopus sp yang ternyata itu bisa menghasilkan enzim. Jadi si ragi tape ini bisa kita katakan mengandung enzim yang merupakan hasil mikroorganisme. Dan enzim inilah yang berperan sebagai katalis dalam fermentasi tempe yang mengubah glukosa menjadi etanol. Untuk fenomena kedua hanya pelarutan si garam yang merupakan perubahan fisika dan ini tidak memenuhi. Kemudian pada fenomena 3 ada enzim protease yang berfungsi memecah protein pada makanan menjadi asam amino. Jadi di sini itu ada protease. Protease ini merupakan enzim. Jadi si enzim protease ini akan mempercepat reaksi dari mekanisme protein yang mengubah protein menjadi asam amino tanpa ikut habis bereaksi. Sehingga jelas ini masih tergolong fenomena katalis. Pada fenomena 4, si CO menghalangi oksigen berikatan dengan hemoglobin. Ini tidak merupakan contoh katalis karena tidak mempercepat mekanisme apapun. Jadi untuk contoh katalis itu ada nomor 1 dan nomor 3, maka opsinya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 9, berikut adalah komposisi antara larutan HCl dengan larutan NaOH. Jadi untuk data 1 ada 50 ml HCl 0,5 molar dan direaksikan dengan 50 NaOH 0,5 molar. Data 2 HCl-nya juga 0,4 molar dan NaOH-nya 0,4 molar. Selanjutnya data 3 75 ml HCl-nya 0,3 molar dan NaOH-nya juga seperti itu. Dan begitu juga data 4 dan 5 dan keseluruhan data ini. Jadi data ini menggambarkan volume yang sama dan konsentrasi yang sama untuk tiap datanya, untuk masing-masing datanya. Jadi pertanyaannya laju reaksi yang paling cepat itu terdapat pada nomor berapa? Jadi berdasarkan data soal, di sini itu volume untuk masing-masing data baik 1-5 tidak berpengaruh. Tetapi yang berpengaruh itu adalah konsentrasinya. Semakin besar konsentrasi, maka akan semakin cepat pula atau semakin besar pula laju reaksinya. Di sini masing-masing datanya 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,15. Sama-sama pereaksinya HCl dan NaOH. Dan untuk data 1 juga seperti itu ya HCl NaOH. Di sini data 1 sampai data 5, yang paling besar itu konsentrasinya 0,5 molar. Sudah pasti opsinya adalah A. Selanjutnya soal nomor 10, dalam suatu praktikum kimia, ada seorang siswa namanya Risha memasukkan 8 gram ZA dengan AR-nya sebesar 65 gram per mol ke dalam tabung reaksi yang berisi 200 ml larutan HCl 2 molar. Setelah reaksi berlangsung selama 2 menit, ZA masih tersisa sebanyak 1,5 gram. Maka berapakah laju pengurangan si ZA-nya? Jadi yang diketahui itu ada massa si ZA-nya sebesar 8 gram, dengan AR-nya tadi itu kan 65 gram per mol. Terus ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi si HCl sebanyak 200 ml. Dan konsentrasi si HCl-nya itu adalah 2 molar dan ini juga nggak bakal berpengaruh di perhitungan.
waktu yang dibutuhkan itu selama 2 menit, kita ubah ke second jadi 120 second. Kemudian tadi kan ada massa dari si zat A yang tersisa ya, 1,5 gram. Jadi ini M2A dan tadi M1A. Jadi M2A ini 1,5 gram. Yang ditanya adalah laju pengurangan zat A atau VA. Maka untuk menjawabnya kita perlu membuat rumus laju reaksi si zat A, yaitu minus konsentrasi zat A sendiri per satuan waktu atau per T. Di sini itu tanda minus ini hanya menandakan bahwa terjadinya pengurangan pada si zat A yang merupakan reaktan. Karena selama zat A bereaksi, maka dia akan berkurang untuk membentuk produk atau zat baru. Dan ini merupakan konsentrasi A dan T itu merupakan waktu. Selanjutnya kita mencari massa zat A yang bereaksi. Karena tadi kan ada massa 1A yang merupakan massa zat A sebelum bereaksi, dan massa 2A merupakan massa zat A setelah atau hasil reaksi. Jadi untuk mencari massa zat A yang bereaksi ini, berarti kan M1A dikurang M2A. Maka 8 dikurang 1,5 gram, yaitu sebesar 6,5 gram. Jadi massa zat A yang bereaksi itu adalah 6,5 gram. Jadi kita perlu mencari konsentrasinya nih, karena kan konsentrasi si zat A belum diketahui. Konsentrasi A itu adalah massa A per ARA dikali 1000 per volume dari si HCl yang kita gunakan. Maka 6,5 gram per AR-nya yaitu 65 gram per mol dikali 1000 ml per liter dibagi lagi dengan volume HCl-nya yaitu 200 ml. Maka ini tewas juga nolnya. 10 bagi 2 itu 5, 6,5 bagi 65 itu dapat 0,1, jadi 0,1 dikali 5 mol per liter. Maka untuk konsentrasi zat A-nya itu sebesar 0,5 molar atau 5 dikali 10 pangkat minus 1 molar. Di sini sudah jelas ya untuk molaritas dari zat A. Sekarang kita lanjut untuk mencari lajunya. Jadi kita masukkan rumus tadi ya. Maka di sini itu 5 dikali 10 pangkat minus 1 molar per waktunya 120 ya. Itu sama juga dengan 12 dikali 10 pangkat 1. Di sini 5 dibagi 12 itu sebesar 0,416. Terus nolnya ini kan 10-nya naik ya ke atas, jadi 10 pangkat minus 2. Ini bisa kita atur lah ya untuk komanya, jadi 4,16 dikali 10 pangkat minus 3 molar per second. Jadi jawaban ini sesuai dengan opsi C. Selanjutnya untuk soal nomor 11, nitrogen oksida bereaksi dengan hidrogen pada suhu tinggi. Menurut persamaan reaksi, 2NO direaksikan dengan 2H2 menghasilkan N2 dan 2H2O. Jika pada waktu tertentu laju dari si NO itu sebesar 0,49 mol per liter second, maka laju reaksi gas nitrogen adalah dengan satuannya itu mol per liter second juga. Maka untuk penyelesaiannya yang diketahui adalah persamaan reaksinya, yaitu 2NO direaksikan dengan 2H2 menghasilkan N2 dan juga 2H2O. Kita bisa nulis perbandingan laju reaksinya. Jadi laju reaksi dari si NO dibandingkan terhadap laju reaksi H2, dibandingkan juga terhadap laju reaksi N2 dan juga laju reaksi H2O. Ini adalah perbandingan koefisiennya juga. Jadi 2:2 banding 1:2. Di sini ada juga diketahui laju nitrogen, yaitu V dari CNO sebesar 0,49 mol per liter second.
Yang ditanya adalah laju reaksi gas nitrogen atau BN2. Maka untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan perbandingan dari si laju reaksi terhadap koefisien. Jadi VNO per VN2 sama dengan 2/1. Maka untuk mencari laju reaksi dari N2 kan sama dengan 1/2 dikali laju reaksi dari si NO-nya. Maka ini adalah 1/2 dikali 0,49 mol per liter second. Maka untuk hasil dari si laju N2 itu adalah sebesar 0,245 mol per liter second. Maka opsi yang memenuhi adalah opsi E. Selanjutnya untuk soal nomor 12, pada suatu percobaan sejumlah amonia dibakar sesuai persamaan reaksi 4NH3 direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2NO dan juga 6H2O. Jika konsentrasi dari CO2 itu adalah 0,9 molar dan setelah 5 menit menjadi 0,3 molar, maka tentukan laju pembentukan si gas NO-nya dalam satuan molaritas per detik. Jadi yang diketahui itu ada persamaan reaksinya yaitu 4NH3 direaksikan dengan 5O2 menghasilkan 4NO dan 6H2O. Kita langsung buat perbandingan lajunya terhadap koefisiennya untuk mempermudah perhitungan nanti. Jadi untuk masing-masing spesies ini itu perbandingan koefisiennya itu adalah 4:5:4:6. Untuk konsentrasi O2 yang pertama atau awal itu sebesar 0,9 molar. Dan untuk konsentrasi O2 yang kedua itu sebesar 0,3 molar. Dan waktu yang dibutuhkan selama perubahan konsentrasi ini itu sebesar 5 menit dan harus diubah ke detik. Jadi 300 second atau detik. Dan yang ditanya adalah laju dari pembentukan si gas nitrogen monoksidanya. Maka untuk menyelesaikannya, karena data O2 yang ada, kita harus mencari laju dari si O2 dulu. Maka untuk laju dari si O2 itu delta dari konsentrasi O2 per satuan waktunya. Jadi konsentrasi O2 yang pertama dikurang konsentrasi O2 yang kedua, kemudian kita bagikan dengan waktunya. Jadi ada 0,9 dikurang 0,3 molar, kemudian dibagi 300 second. Hasilnya ini adalah 0,6 molar per 300 second. Jadi untuk laju dari CO2 itu sebesar 0,002 molar per second. Nah, data laju O2 udah dapat, maka bisa kita bandingkan dengan data si NO yang akan dicari. Jadi untuk perbandingannya itu terhadap koefisien, maka kita bisa buat perhitungannya menjadi 4:5. Jadi koefisien dari si NO terhadap koefisien O2 kemudian dikali laju O2-nya. Maka untuk laju NO 4/5 dikali laju dari CO2. Jadi 4/5 dikali 0,002 molar per second. Jadi untuk 4/5 itu sama dengan 0,8, terus kita kalikan dengan 0,002 molar per second. Maka hasil dari laju NO itu adalah sebesar 16 dikali 10 pangkat minus 4 molar per second. Dan di opsi itu 10 pangkat minus 3 saja. Jadi opsi B ini kita ubah aja menjadi 16 dikali 10 pangkat minus 4. Dan jawabannya tepatnya harusnya di opsi B. Selanjutnya untuk soal nomor 13, kalsium karbonat terurai menurut reaksi kalsium karbonat menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Bila 50 gram kalsium karbonat dengan mR 100 pada suhu dan tekanan tertentu terurai seluruhnya dalam waktu 5 menit, maka kecepatan penguraiannya adalah, jadi diketahui massa dari kalsium karbonatnya itu sebesar 50 gram dan mR-nya itu sebesar 100 gram per mol. Kemudian waktu yang diperlukan untuk terurai itu adalah 5 menit dan harus kita ubah menjadi second yaitu 300 second. Dan yang ditanya adalah laju dari si kalsium karbonatnya.
Jadi kita perlu mencari mol dari si kalsium karbonat dulu, karena di sini satuannya adalah mol per detik. Jadi kita harus fokus pada konsep si molnya. Maka untuk itu kita perlu mencari mol dari si kalsium karbonatnya. Maka di sini massa kalsium karbonat per mR-nya, di mana massanya itu sebesar 50 gram, kita bagikan dengan mR-nya sebesar 100 gram per mol. Maka mol dari si kalsium karbonat itu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 1 mol atau 0,5 mol ya. Maka dari sini kita bisa lanjut untuk mencari laju dari si kalsium karbonatnya. Maka untuk lajunya itu adalah mol dari si kalsium karbonatnya sendiri per satuan waktu atau per T. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 1 mol per 3 kali 10 pangkat 2 ya, second. Jadi di sini itu 5 bagi 3 itu sebesar 1,67, nolnya naik, jadi 10 pangkat minus 3 mol per second. Dan jawaban yang memenuhi terdapat di opsi B. Selanjutnya untuk soal nomor 14, reaksi dari si N2O5 menghasilkan N2 dan O2 dan diperoleh data sebagai berikut. Jadi ada data konsentrasi dan data waktu. Dari data ini maka kita harus menentukan laju pembentukan NO2-nya. Nah di sini ada 4 data. Dan kita bisa memakai data 12 atau 34 atau 13 atau 24 dan sebaliknya. Pada soal ini saya akan menggunakan data 2 dan data 3. Jadi, berdasarkan data 2 dan data 3, untuk konsentrasi NO2 data 2 itu sebesar 0,02 molar, dan konsentrasi NO2 data 3 itu sebesar 0,04 molar. Selanjutnya untuk waktu data 2 dan waktu data 3 itu sama dengan 1 jam dan 2 jam. Adapun yang ditanya pada soal ini sudah pasti laju dari si NO2-nya. Maka untuk penyelesaiannya kita bisa langsung buat rumusnya, yaitu delta dari konsentrasi NO2 per delta waktunya. Maka NO2 untuk data 3 dikurang si NO2 data 2. Begitu juga untuk waktunya, T3 dikurang T2. Di sini satuannya second, maka kita perlu ubah waktunya ke second. Jadi yang 1 jam itu jadi 3.600 second, dan yang 2 jam itu menjadi 7.200 second. Jadi 0,04 molar dikurang 0,02 molar, kemudian kita bagi dengan waktunya 7.200 dikurang 3.600 second. Maka hasilnya ini 0,02 molar per 3.600 second. Kita bisa tulis menjadi bilangan yang sederhana ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 molar per 36 kali 10 pangkat 2 second. Maka hasilnya ini tuh 2 dibagi 36 yaitu 0,055. Maka untuk hasilnya menjadi 0,055 dikali 10 pangkat, karena 2-nya naik ya, jadi 10 pangkat minus 4 second. Dan ini bisa kita tulis menjadi 5,5 kali 10 pangkat minus 6 molar per second. Dan ini sesuai dengan opsi D. Selanjutnya untuk soal nomor 15, dari reaksi H2 dan NO diperoleh data sebagai berikut. Ada data konsentrasi awal dari si H2, ada data konsentrasi awal dari si NO, dan ada waktu bereaksinya. Order reaksi total dari reaksi tersebut adalah, jadi kita di sini fokus untuk mencari order reaksi total dari reaksi tersebut. Jadi untuk mencari order reaksi total, itu ada order reaksi terhadap H2 yang harus kita cari, ada juga order reaksi terhadap NO.
Jadi syarat mencari orde baik untuk H2 maupun NO, maka untuk H2 kita harus mencari data dari NO yang tetap atau nilainya konstan atau sama. Kemudian, jika kita mencari orde NO, maka kita harus fokus ke data H2 yang tetap atau nilainya konstan. Jadi ini syarat untuk mencari orde H2 dan NO agar perhitungannya cepat. Jadi untuk orde reaksi terhadap H2, kita buat pemisalan. Jadi orde reaksi H2 itu sama dengan A. Berdasarkan data, kita bisa perhatikan data dari nilai NO yang sama ada di data 2 dan data 3. Jadi kita pakai data dari H2 itu untuk data 2 dan 3, di mana konsentrasinya 0,1, 0,2, dan waktunya 60/15. Perlu kita ketahui bahwa rumus dari laju itu adalah konsentrasi suatu zat per satuan waktu. Di sini kita bisa nyimpulkan tuh, kalau laju sudah pasti berbanding lurus dengan konsentrasi dan berbanding terbalik dengan waktunya. Maka kita lakukan perbandingan, jadi konsentrasi yang kedua per konsentrasi yang ketiga, terus kita buat ordenya dalam kurung orde A, kemudian dibagi dengan T3 per T2, karena laju itu berbanding terbalik dengan T. Oleh karena itu konsentrasi juga akan berbanding terbalik juga terhadap waktu. Maka 0,1 per 0,2 tanda kurung A sama dengan 15 per 60. Ini kita bisa sederhanakan jadi 1 per 2 pangkat A, kemudian ini jadi 1 per 4 ya. Kemudian ini 1 per 2 pangkat A lagi, 1 per 4 kita buat dalam bentuk pangkat biar sama, jadi 1 per 2 pangkat 2. Maka di sini kita bisa bermain atau mengingat lagi sifat perpangkatan. Jika ada X pangkat A sama dengan X pangkat B, maka A sama dengan B. Ini merupakan sifat pangkat. Maka di sini nilai A sama dengan 2. A ini menyatakan orde reaksi terhadap H2. Selanjutnya kita harus mencari nilai dari orde reaksi terhadap CNO. Jadi kita asumsikan lagi atau kita buat pemisalan bahwa orde reaksi untuk CNO itu sama dengan B. Jadi berdasarkan data yang ada pada soal, di sini kan untuk mencari orde reaksi terhadap NO kita harus memerhatikan nilai dari data H2 yang sama. Jadi untuk data H2 yang sama itu terdapat pada data 1 dan data 2. Jadi di sini konsentrasi NO itu adalah 0,1 sama 0,2, waktunya 120 dan juga 60. Maka untuk data NO yang pertama, data NO yang kedua dipangkatkan B, kemudian sama dengan T2 per T1. Jadi 0,1 per 0,2 dipangkatkan B sama dengan 60 per 120. Di sini kita sederhanakan jadi 1 per 2 pangkat B sama dengan 1 per 2 juga. Di sini udah sama-sama 1 per 2, jadi B itu sama dengan 1. Jadi B ini menggambarkan orde reaksi terhadap CNO. Maka selanjutnya kita bisa menghitung orde totalnya. Jadi orde total itu merupakan orde keseluruhan dari reaksi terhadap H2 dan juga NO. Di mana nilai orde reaksi terhadap H2 itu A, ditambah dengan orde reaksi terhadap NO itu B. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka orde totalnya sama dengan 3 dan ini sesuai dengan opsi C. Selanjutnya untuk soal nomor 16, pada reaksi P tambah Q menghasilkan R diperoleh data sebagai berikut.
Jadi, berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa order reaksi totalnya adalah, jadi kita harus mencari order reaksi dari data ini. Maka untuk menyelesaikannya, kita perlu mencari order reaksi terhadap P. Jadi kita buat pemisalan bahwa order reaksi terhadap P ini sama dengan A, dan order reaksi ini harus kita tinjau dari data Q yang sama. Jadi data Q yang sama itu ada di data 2 dan data 3. Maka konsentrasi P untuk data 2 per konsentrasi P data 3 dipangkatkan terhadap ordernya yaitu A sama dengan laju kedua per laju 3. Di sini kita masukkan jadi 6,0 dikali 10 pangkat minus 3 per 1,2 kali 10 pangkat minus 2, kemudian kita pangkatkan A sama dengan 3,5 kali 10 pangkat minus 2 per 7,0 dikali 10 pangkat minus 2. Di sini tuh bisa tewas. Yang di sini juga bisa kita sederhanakan angkanya jadi 6 kali 10 pangkat min 3 per 12 kali 10 pangkat min 3, kemudian kita pangkatkan sama A. Di sini 3,5 per 7 itu sama dengan 0,5 dan ini sama dengan 1 per 2. Jadi ini kita bisa buat setengah. Di sini tewas 6 per 12 itu sama dengan 1 per 2 juga, pangkat A sama dengan 1/2 juga. Di sini 1/2-nya kita pangkatkan 1, jadi nilai A itu sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap P itu bernilai 1. Order reaksi terhadap P sudah jelas, selanjutnya order reaksi terhadap Q. Di sini kita buat pemisalan juga. Dan data yang kita tinjau itu adalah data P yang sama, ada di nomor 1 dan 3. Jadi data 1 dan 3 yang akan kita tinjau. Nah, untuk pemisalannya, order reaksi terhadap Q itu sama dengan B. Jadi, konsentrasi Q data 1 per konsentrasi Q data 3, kita pangkatkan sama ordernya yaitu B, sama dengan laju 1 per laju 3. Jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 2 per 1,6 kali 10 pangkat minus 2, kemudian kita pangkatkan dengan B. Sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat minus 1 per 7 kali 10 pangkat minus 2. Ini bisa kita sederhanakan lagi penulisannya, jadi 32 kali 10 pangkat minus 3 per 16 kali 10 pangkat minus 3, kemudian kita pangkatkan dengan B, sama dengan 14 kali 10 pangkat minus 2 per 7 kali 10 pangkat minus 2. Jadi ini tuh tewas, ini juga tewas, 32 bagi 16 itu 2, pangkat B, 14 bagi 7, 2, dan ini kita pangkatkan dengan 1. Maka nilai B itu sama dengan 1. Ini order reaksi terhadap Q itu sama dengan 1, jadi kita bisa menentukan order reaksi totalnya. Maka order reaksi totalnya itu sama dengan A ditambah B, yaitu 1 tambah 1, dan hasilnya 2. Maka order reaksi totalnya bernilai 2 dan sesuai dengan opsi B. Sebenarnya perhitungannya itu berasal dari konsep laju reaksi pada umumnya. Jadi V2 per V3 kita masukkan rumus umumnya seperti biasa, maka tetapan dikali konsentrasi P-nya dikali konsentrasi Q-nya. Begitu juga untuk laju yang ketiga. Di sini tuh nilai Q sama. Jadi otomatis karena sama sudah pasti tewas jika kita bagikan. Begitu juga dengan nilai K-nya. Jadi kita hanya fokus pada nilai konsentrasi P-nya karena bernilai beda. Jadi untuk Q dan K itu tidak perlu ditulis karena nilainya pasti sama.
Maka V2 per V3 itu sama dengan konsentrasi pada data 2 per konsentrasi pada data 3. Jadi ini lebih ke rumus simpelnya atau turunan sederhananya. Untuk soal nomor 17, berdasarkan reaksi 2NO direaksikan dengan setengah Cl2, menghasilkan 2NoCl dan diperoleh di atas sebagai berikut. Jadi order reaksi yang ditanya adalah order reaksi terhadap Cl2 saja. Maka di sini itu order reaksi terhadap Cl2, maka kita harus meninjau data dari si NO yang bernilai sama. Di sini data konsentrasi NO yang bernilai sama itu terdapat pada data 1 dan 2. Maka konsentrasi Cl2 untuk data 1 per konsentrasi Cl2 pada data kedua, kita pangkatkan dengan X misalnya sebagai ordenya, sama dengan V1 per V2. Maka 0,5 per 1,5 dipangkatkan dengan ordenya yaitu X sama dengan 10 pangkat minus 3 per 3 kali 10 pangkat minus 3. Di sini mati, dan di sini juga mati karena dikali 10 pangkat minus 1. Jadi 5 per 15 sama dengan 1 per 3. Ini kita pangkatkan dengan ordenya. Jadi kenapa bisa 5 per 15? Ini berawal dari 0,5. Jadi ini kan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1. 1,5 itu sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1-nya mati. Jadi 5 per 15 itu sama dengan 1 per 3 pangkat ordenya per 1 per 3 juga pangkat 1. Maka order reaksinya itu bernilai 1. Dan ini sesuai dengan opsi B. Selanjutnya untuk soal nomor 18, perhatikan data percobaan berikut. Jadi ada data dari si konsentrasi H2, ada SO2 dan juga waktu bereaksinya. Dari data ini kita harus mencari pernyataan yang sesuai. Jadi untuk opsi A ada orde H2, orde SO2 untuk B, untuk yang C itu orde reaksi totalnya bagaimana, dan ada juga sampai ke persamaan laju reaksinya bagaimana. Untuk opsi A menyangkut order reaksi terhadap H2, jadi kita harus mencari dulu order reaksi H2 dengan melihat data SO2 yang sama terdapat di data 1, 2, dan 3. Jadi bebas memakai data 1, 2, atau 2, 3, atau 1, 3. Di sini order reaksi yang saya temukan itu bernilai 1. Jadi opsi A itu tidak memenuhi. Selanjutnya untuk opsi B, itu order reaksi terhadap SO2 sebesar 2. Di sini kita harus ninjau lagi untuk SO2, maka data H2 yang harus sama. Data H2 yang sama itu terdapat di data 3, 4, 5, dan saya memakai data 3 dan 4. Dan yang saya peroleh itu nilai Y-nya atau order reaksinya itu sebesar 1. Dan ini sudah tidak memenuhi lagi. Perlu diketahui bahwa di sini order reaksinya itu konsentrasi itu berbanding terbalik dengan T. Jadi data 1 per data 2 untuk konsentrasi, maka T-nya T2 per T1. Selanjutnya kita harus mencari orde totalnya. Di sini orde H2 dan orde dari si SO2 sama-sama 1, otomatis orde totalnya bernilai 2. Maka opsi C itu sudah tidak memenuhi lagi. Selanjutnya kita fokus ke opsi E, karena jika opsi D dicari dahulu, kita harus tahu bagaimana laju reaksinya atau persamaannya. Maka kita dahulukan opsi E yang menyatakan persamaan laju reaksi. Pada persamaan laju reaksi terdapat orde di mana orde H21 dan orde SO2 juga bernilai 1. Maka lajunya sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali juga dengan konsentrasi SO2 dan ordenya sama-sama 1. Jika ordenya sama-sama 1, maka penulisan angka ordenya tidak perlu ditulis. Maka ya sesimpel ini saja. Untuk opsi E itu tidak memenuhi karena order reaksinya 2. Maka kita fokus ke opsi D nih, yang menjadi satu-satunya menjadi jawaban. Di sini katanya kecepatan reaksinya menjadi 4 kali jika konsentrasi masing-masingnya itu dinaikkan 2 kali.
Jadi jika konsentrasi awalnya kita misalkan dengan A, konsentrasi 2-nya kita misalkan dengan 2A, begitu juga dengan SO2. Maka di sini konsentrasi yang kedua untuk data kedua itu menjadi 2 kali dari konsentrasi pertama. Dan hal ini menyebabkan lajunya menjadi 4 kali. Di sini itu untuk laju pertama yang kita kalikan dengan reaksi atau konsentrasi data 1, maka diperoleh lajunya sebesar K dikali A dan juga dikali B. Begitu juga dengan laju yang kedua, di mana dinaikkan 2 kali, maka hasilnya menjadi K dikali 4AB. Selanjutnya dilakukan perbandingan V2 banding V1, maka K4AB dibandingkan terhadap KAB. Maka K-nya mati, AB-nya mati. Maka nilai dari perbandingan ini sebesar 4. Dan opsi dari opsi D itu memenuhi. Selanjutnya soal nomor 19, reaksi 4HBr direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O dan 2Br2 berlangsung dalam 3 tahap. Ada tahap 1 hingga tahap 3. Masing-masing tahap ini ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat juga. Jadi berdasarkan data tersebut, tentukan orde reaksinya. Umumnya, orde reaksi itu ditentukan dari tahap yang paling lambat. Kenapa pada tahap lambat? Karena pada tahap lambat inilah yang menjadi penentu laju reaksi secara keseluruhan. Karena tahap lambat itulah yang membatasi seberapa cepat produk dapat terbentuk. Dan tahap lambat ini sudah pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita fokus pada tahap lambat yaitu tahap 1. Dan pada tahap 1 ini kita akan menentukan orde reaksinya. Jadi kita bisa tuliskan persamaan lajunya yaitu K dikali konsentrasi HBr dikalikan juga dengan konsentrasi O2-nya. Karena koefisiennya sama-sama bernilai 1, maka untuk orde totalnya itu kita jumlahkan sehingga bernilai 2. Jadi misalnya ada persamaan reaksi kimia di mana A direaksikan dengan B menghasilkan senyawa C dan D. Masing-masing koefisien pada spesies tersebut adalah P, Q, R, dan S. Maka bisa kita tuliskan persamaan lajunya yaitu K dikali konsentrasi A dikalikan juga dengan konsentrasi B. Dan P dan Q-nya itu adalah orde totalnya jika kita jumlahkan. Oleh karena itu, orde reaksi pada tahap 1 ini sama-sama dengan 1 karena koefisiennya 1, maka orde totalnya sama dengan 2 dan sesuai dengan opsi C. Selanjutnya, nomor 21 ada persamaan reaksi menghasilkan 2NOBr dan terdiri dari tahap-tahap reaksi elementer. Dan berdasarkan tahap-tahap tersebut, tentukan persamaan lajunya. Jadi kita di sini fokus ke persamaannya. Jadi ini sama seperti soal sebelumnya, kita tetap fokus pada reaksi yang lambat. Karena reaksi yang lambatlah yang menjadi penentu laju reaksi secara keseluruhan. Jadi kita tuliskan dulu untuk persamaan reaksi pada tahap 1 yang berlangsung lambat. Dan dari persamaan ini, kita perlu menyetarakan dan sudah setara, maka lajunya adalah K dikali NO, konsentrasi NO, dikali dengan konsentrasi Br2. Dan di sini masing-masing koefisiennya bernilai 1, maka ordenya 1. Jika ordenya bernilai 1, maka kita tidak perlu menuliskannya. Jadi lanjut sama dengan K dikali konsentrasi NO dikalikan juga dengan konsentrasi Br2. Maka opsi yang memenuhi yaitu opsi C.